wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lidiawati dari kelompok 9 SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini kami yang beranggotakan 3, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Eva Kumala Sari, yang ketiga Hudatul Faida. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema tokoh Islam Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masa kecil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah. Bertepatan dan malam Kamis tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan dari 2 orang ibu bapak yang bernama Siti Aminah binti Husain dan Abdullah bin Abu Bakar. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad Al-Banjari melewatkan masa kecil di desa kelahirannya. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya, namun pada diri Muhammad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal dunia pada malam Selasa antara waktu Isya dan Maghrib tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi, dan dimakamkan di Kalampain, Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar. Salah satu karomah besar dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu karyanya yang agung Sabilal Muhtadin Littafaquh fi Amriddin. Karomah yang besar dari seorang ulama adalah karyanya yang besar yang dari dulu sampai seterusnya masih dipelajari. Kitab ini telah berumur ratusan tahun, namun sampai sekarang masih dipelajari, bukan saja di daerah Banjar, namun sampai ke pelosok daerah Indonesia. Sejarah pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah 30 tahun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berjuang dan belajar di Tanah Suci Mekah, tekun belajar, rajin dan giat beramal, sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menguasai dalam berbagai bidang ilmu dan mendapatkan sanad-sanadnya. Maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun kembali ke tanah air dalam rangka mengemban tugas misi dakwah Islamiyah untuk rakyat dan masyarakatnya di tanah bumi pertiwi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak keaktifan, di antaranya 1. Membuka perkampungan, yang 2. Membuat irigasi, yang 3. Berdakwah secara intensif, yang 4. Membentuk mahkamah syariah. Kitab-kitab dan risalah-risalahnya bukan sekedar dibaca, namun dipelajari dan dihayati dengan serius sehingga membentuk pandangan dunia. Yang terakhir yaitu karya tulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di dalam menyampaikan dakwahnya, Syekh Muhammad Al-Banjari menggunakan berbagai metode dan sarana. Masing-masing metode saling menunjang agar sasaran yang dituju dapat tersentuh secara tepat. Di antara metode yang Syekh Muhammad gunakan yakni metode dakwah bil hal, metode dakwah bil lisan, metode dakwah bil kitabah. Sekian profil atau biografi mengenai Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tokoh yang kedua, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Langsung saja ke biografinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 1287 atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Masa kecil Hasyim Asy'ari dihabiskan dengan menimba ilmu pengetahuan dan agama dari kedua orang tuanya, sehingga ilmu pengetahuan dan agama yang dimiliki Hasyim Asy'ari sudah tidak dapat diragukan lagi. Beliau juga menempuh pendidikan di berbagai pesantren. Bahkan beliau juga memantapkan ilmu pengetahuannya hingga ke Mekah. Hingga pada akhirnya beliau mendirikan suatu pesantren di daerah Jombang yang diberi nama Tebu Ireng, didirikan pada tanggal 6 Februari tahun 1906.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Juli tahun 1945 di Tebu Ireng, Jombang, dalam usianya 79 tahun karena sakit. Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk sosok ulama yang sangat produktif dalam menulis karya. Beliau memiliki banyak sekali buku karyanya yang berisi tentang keagamaan. Adapun pemikiran beliau di bidang pendidikan, ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menekankan pendidikan dan bertumpu pada etika. Meskipun beliau lebih menekankan pada etika dalam pendidikan, tetapi beliau tidak melupakan aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang yang menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu harus terlebih dahulu meluruskan niatnya, tidak mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi semata, tetapi meniatkan semuanya karena ibadah. Baik, di sini saya Hudatul Fawaidah akan melanjutkan presentasi pada poin C, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan bernama kecil Muhammad Darwis, lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1923 pada usia 55 tahun. Kampung Kauman pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 khotib atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman, adalah pejabat Kepengulon Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar penghulu khotib di Masjid Besar Kesultanan. Sedangkan ibunya Nyai Abu Bakar adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Hasan yang juga pejabat Kepengulon Kesultanan Yogyakarta. Ahmad Dahlan mempunyai saudara sebanyak 6 orang, yaitu Nyai Khotib Harum, Nyai Muhsin atau Nyai Nur, Nyai Haji Soleh, Ahmad Dahlan, Nyai Abdurrahman, Nyai Muhammad Pakin, dan Basir. Latar belakang pendidikan beliau. Pada saat usianya memasuki usia sekolah, Muhammad Darwis tidak disekolahkan di sekolah formal, melainkan diasuh dan dididik mengaji Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam oleh ayahnya sendiri di rumah. Pada usia 8 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran. Hingga khatam, tidak hanya itu, ia juga mempunyai keahlian membuat barang-barang kerajinan dan mainan. Berkat keulatan dan kesungguhannya dalam belajar agama, sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu dikenal sebagai ulama oleh kiai-kiai lain. Hal ini disebabkan karena beliau tidak pernah merasa puas dengan hanya belajar dari satu guru. Berbagai guru dari beragam disiplin ilmu sudah beliau temui. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menuntut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut Al-Quran dan hadis. Perkumpulan Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1928 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah dengan 9 pengurus inti. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai ketua, Abdullah Syirot sebagai sekretaris dan anggotanya Ahmad, Abdurrahman, Sarkawi, Muhammad, Jailani, Akis, dan Muhammad Fakih. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.